Hai Ang, Hai Bunda, suara Bunda jelas? jelas-jelas. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran jelas, jelas, Oh jelas. ya, syukurlah. Bentar-bentar, aku tutup dulu cahayanya terlalu terang. Udah. Udah lebih manusiawi tampaknya. Punya Bunda terang banget juga ya? Iya, nggak sih, punya Bunda bagus kok, pas. Oke, oke, kita akan segera mulai. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, Ang. Bunda dulu mengenalkan diri. Oke, Jadi siap. teman-teman sebelum kita mulai kelas sharingnya gitu ya, sebelum kita mulai sharingnya dari seorang Anggar gitu ya, yang anak muda yang smart banget, yang masih muda tapi udah mulai bisnis. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iin Winarti, saya seorang beauty entrepreneur Oriflame Indonesia, tepatnya Oriflame Surabaya, dan saya top 15 Oriflame Surabaya juga. Sudah menjalankan bisnis Oriflame selama 13 tahun. Nah, ini kebetulan saya kenal Anggar ini dulu sejak saya di Denpasar. Jadi dulu saya mengenal Oriflame itu ketika saya di Denpasar. Kemudian di sana sudah dapat penghasilan yang lumayan gitu, akhirnya balik kampung ke Blitar dan mengembangkan Oriflame-nya di Blitar. Nah, dulu ketika di Denpasar saya menemukan Anggar ini ketika dia masih uh, sekolah gitu ya, ketika masih ABG banget gitu ya, dan ternyata Anggar itu setia banget sama bisnis ini hingga sampai saat ini masih tetap menjalankan bisnis ini. Nah teman-teman, uh, dulu ketika saya menemukan Anggar ini kaget banget, gila anak kecil ini gitu ya, anak kecil ini gitu ya mau ya menjalankan bisnis. Dulu juga gini ya, apa sih alasannya si anak kecil ini kok udah melek duit gitu ya. Padahal kalau flashback sama Bunda ya, dulu waktu masih umur segitu tuh nggak ada kepikiran nggak nyari duit, masih minta aja taunya gitu ya. Makanya dulu kaget banget ya, sempat ngelihat aduh semangat banget sih anak ini nyari duit gitu, untuk apa gitu ya. Nah nanti kita tanya langsung sama orangnya gitu ya, sama yang bersangkutan. Nah sebelumnya Anggar boleh kenalan diri dulu, Ang. Oke, makasih Bunda kesempatannya. Jadi, teman-teman, salam kenal. Nama saya Dewi Anggarani. Saat ini usianya 24 tahun. Teman-teman boleh panggil Anggar aja gitu ya. Nama Anggar juga dapatnya dari Oriflame loh. Dan gara-gara Kak G dan juga Bunda manggil-manggil Anggar, jadi keterusan deh namanya Anggar. Oh dulu Padahal apa? padahal dulu tuh seringnya dipanggilnya Angga, nggak pakai R. Oh ya, Latar belakangnya adalah seorang sarjana pariwisata, udah lulusnya tahun 2018, masih 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun yang lalu lulusnya. Kebetulan lulusnya cum laude, teman-teman, dari salah satu pinter. di Bali. Jadi suatu kebanggaan sih ya bisa kuliah di salah satu tempat, kalau di Bali ini kampus terbaik. Terus juga dengan akreditasi terbaik, terus lulusnya juga dengan nilai yang baik, itu suatu kebanggaan banget. Dan kenapa mau Oriflame gitu ya Bunda ya, atau gimana sih? Bentar, Ang ini kan pinter pastinya ya, dapat kampus terbaik gitu ya, kemudian universitas terbaik gitu ya kan, kemudian lulusan juga terbaik gitu ya kan. Pasti Ang ini dulu sibuk banget kan, banyak kan rata-rata anak kuliahan yang aduh aku kuliah sibuk kuliah sibuk gitu ya. Dulu ini belum menginjak ke ceritanya, dulu membagi waktunya tuh gimana sih Ang, kok Ang tuh bisa gitu, pintar. Kadang rata-rata kan orang tuh kalau ditanya aku sibuk ngerjain tugas gitu ya, tapi Ang ini seorang yang bisa membagi waktu dan hasilnya juga maksimal gitu. Jadi kebagi waktunya sama Oriflame, tapi hasilnya tuh bisa lulus cum laude gitu ya. Dulu Ang tuh ngebagi waktunya gimana? Kalau misalnya ditanya soal ngebagi waktu, aku tuh ngerasa gini sih Bunda, menurutku kuliah tuh penting karena jadi sarjana itu waktu itu penting banget buat aku, karena di silsilah keluargaku gitu ya belum ada yang sarjana. Itu kenapa satu Berarti hal yang penting buat aku. Jadi kayak aku tuh pengen jadi pembuka atau enggak pembuka buat keluargaku. Pokoknya aku jadi sarjana pertama dan seterusnya tuh bakal ada sarjana. Maksudnya aku tuh pengen banget punya, bisa menaikkan taraf hidup keluarga aku gitu, baik dari segi pendidikan maupun dari segi ekonomi kayak gitu Bunda. Dan menurutku
waktu itu nggak cuman jadi sarjana yang penting gitu ya, tapi juga punya uang dan mandiri finansial sejak muda tuh juga hal yang penting. Karena latar belakangku sendiri juga sebenarnya dari keluarga yang biasa aja gitu ya, yang nggak yang heboh-heboh banget kayak gitu kan. Tapi aku tuh pengen gitu ya, karena dari nggak tahu ya, aku dapet dari SD nih Bunda. Guruku tuh pernah bilang dulu, kita hidup itu harus jadi lebih baik dari setiap generasinya, dan itu tuh kebawa banget sampai sekarang. Jadi kayak aku tuh punya prinsip, aku tuh harus jadi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kayak dulu kakek nenekku cuman lulusan SD apa SMP gitu, terus bisa sekolahin anaknya sampai SMA. Sekarang orang tuaku, bapakku SMA, anaknya tuh harus bisa S1. Nanti aku pun punya anak, aku harus bisa S2 kayak gitu. Terus Anggar. Jadi pas SD itu udah ketanam ya di bawah alam bawah sadarnya Anggar gitu bahwa tadi pas SD itu udah ketua yang barusan. Bunda, coba handphonenya Bunda di speaker, Bunda. Udah, Bain sama Kak Anggar dengar. Oh, dengar keduanya. Oke, jalan. Oke. Tadi sampai mana berarti Bunda? Udah, tadi udah cerita kok tentang intinya ngatur waktu itu, tahu prioritas intinya. Jadi mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya pas lagi kuliah ya fokus kuliah, jangan main handphone. Pas udah istirahat, ya manfaatin waktu istirahatnya itu untuk ngerjain Oriflame. Orang ngerjain Oriflame loh zaman sekarang tuh gampang, tinggal teman-teman cerita gitu kan, cerita lewat status, terus lewat story, terus teman-teman juga kayak kenalan-kenalan sama teman baru, dan itu bisa dilakuin lewat Instagram, lewat Facebook gitu ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja sih, yang penting tahu prioritas, itu intinya buat ngatur waktu. Kalau jadi tahu prioritas ya susah, pasti selalu ngerasanya susah aja ngatur waktunya. Ya, jadi sebenarnya balik ke pribadi masing-masing ya, mau dibuat sibuk kuliahnya gitu ya, mau dibuat santai, pokoknya kembali ke kitanya gitu ya, mau kita dibuat bisa bagi waktu juga bisa gitu ya. Jadi kalau memang punya prioritas keduanya ya kita harus bisa benar-benar bagi waktu antara sekolah sama bisnis gitu ya. Dulu padahal waktu baru-baru masuk itu masih offline kan, masih belum online kan? Iya benar. Jadi teman-teman dulu aku menemukan Anggar ini itu masih zamannya belum ada sosial media. Jadi sosial media itu belum kenceng-kenceng kayak sekarang gitu. Dulu masih kita tuh flyering gitu ya, kemana-mana gitu ya, kutekan, nail art gitu ya, make up. Itu padahal itu memakan waktu banget gitu ya. Tapi Anggar tuh bisa loh bagi waktu sekolahnya sama Oriflame. Kalau sekarang mah udah harusnya lebih gampang ya kan waktunya, kan tinggal HP aja dipegang, nanti kapan waktu kuliah ngerjain tugas ya, kapan waktu Oriflame kan tinggal bisa diatur waktunya karena kita kan online gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bilang sibuk sih tergantung pribadi masing-masing. Oke, kejawab pertanyaan pertama. Sekarang selanjutnya adalah, nah apa sih Anggar kok masih dulu waktu itu kok mau bisnis, tadi ya dibilang karena pengen duit itu, impian Anggar tuh apa sih sebenarnya? Kalau impian aku tuh sebenarnya simpel aja sih Bunda, aku tuh pengen ngerasain seperti orang-orang kebanyakan di seumuranku. Maksudnya yang mereka tuh hidupnya tuh punya pilihan gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya aku tuh anaknya nggak yang minta aneh-aneh sih, nggak yang minta macam-macam atau gimana gitu. Cuman aku pengen tahu aja sih rasanya kayak gimana, kayak teman-temanku. Misalnya di masanya mereka bawa handphone bagus, aku pengen juga bawa handphone bagus. Di masanya mereka bisa belajar dengan fasilitas yang lengkap, aku juga pengen kayak gitu. Di masanya mereka bisa nongkrong, aku juga pengen kayak gitu. Tapi bedanya adalah kalau mereka mungkin punya, kalau istilahnya Kak Ni itu punya keberuntungan langit ya. Jadi waktu mereka lahir ya udah lahirnya di keluarga yang serba ada, yang serba mudah, dimudahkan hidupnya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya aku, kan kita nggak bisa milih ya lahirnya tuh di keluarga seperti apa ya. Kebetulan Tuhan itu memberikan aku tuh keberuntungan bumi. Jadi aku tuh lahirnya di keluarga yang sederhana, tapi itu sama sekali sih nggak pernah bikin aku tuh nyesel. Cuman
aku jadi belajar lebih banyak gimana sih kita hidup tuh survive gitu. Kalau misalnya kita emang mau apa-apa, ya kita bisa kok capai apapun yang kita mau, asal kita tuh mau perjuangin, asal kita tuh mau survive untuk apa yang kita mau dapetin, kayak gitu sih. Dan akhirnya karena emang dari awal tuh aku pengen kayak temanku bawa handphone, aku pengen bawa handphone, temanku sekolah bagus, aku pengen sekolah bagus, tapi aku nggak pengen ngerepotin orang tua, makanya aku pengen berusaha setidaknya apa yang aku pengen aku bisa penuhi gitu loh, tanpa harus ngebebanin siapapun gitu. Wow, Sesimpel itu, keren banget pemikirannya. itu sebenarnya impianku. Itulah Dan makanya pemikiran. dulu waktu gabung Oriflame, aku tuh nggak pernah tuh kepikiran aku tuh pengen sukses di Oriflame, aku gabung Oriflame biar sukses, sama sekali enggak. Aku tuh dulu malah mikirnya yang penting aku bisa ngasilin, jadi aku bisa beli apa-apa tuh sendiri. Kalau aku pengen handphone, aku bisa punya sumber pemasukan buat aku nabung, bisa beli. Aku pengen apa, aku bisa beli tanpa aku harus minta. Sebenarnya sesimpel itu aja sih yang aku pengen dulu waktu awal gabung. Wah, keren banget loh pemikirannya, itu top banget. Jadi Mbak In suka tuh. Kita nggak usah mimpi yang muluk-muluk gitu ya, nggak anak seusia Anggar gitu ya, impiannya nggak muluk-muluk, cuman ketika orang lain punya, gimana sih yang kita punya gitu kan. Ketika anak muda seusia Ang itu punya HP, punya gadget yang bagus, gimana sih biar kita punya dan tanpa merepotkan orang tua gitu ya. Itu yang smart banget pemikirannya. Teman-teman yang masih muda-muda, hai, ini loh ada pemikiran anak muda yang simpel banget, menurut Bunda juga simpel banget. Cuman impiannya apa sih? Cuman pengen sesuatu yang orang lain punya, tapi kita nggak usah repotin orang tua. Dan di Oriflame ada jalannya ya. Dengan Ang menemukan Oriflame ini, Ang bisa seperti mereka punya keberuntungan langit ya. Kita nggak bisa meminta kita mau lahir dari keluarga kayak gimana, cuman kita harus berusaha sendiri. Kalau keadaan kita memang biasa-biasa aja, dari keluarga biasa-biasa aja, kita harus berjuang, harus berusaha, dan itu jalannya ada di Oriflame. Bener ah? Iya bener banget Bunda. Ya, jadi teman-teman keren ya Ang ini. Nah, pertanyaan berikutnya, dulu gitu ya, waktu Ang masih usia belasan tahun, kan gabungnya dari umur belasan tahun gitu ya. Ketika ditawarin tuh, apa sih yang menarik pertama kali? Oh, gabung gitu. Apakah langsung ke duitnya? Enggak kan? Kalau aku langsung ke duitnya, Pak. Wow, emang bener-bener ya anak ini melek duit. Karena dulu gini, karena dulu tuh kan bapakku di PHK gitu ya Bunda ya. Aku tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi guru. Jadi aku pengen tuh sekolah itu SMA, terus kuliah, terus jadi guru. Sesimpel itu aku pengen hidupku. Nah, tapi ternyata Tuhan tuh kayak berkehendak lain gitu loh. Akhirnya bapakku waktu itu kena PHK dan sempat depresi gitu sih berapa bulan. Akhirnya ibuku yang nge-handle keuangan kan, jadinya segala macam. Jadi benar-benar ibuku jadi tulang punggung keluarga banget waktu itu. Dan karena aku tuh nggak tega sih sebenarnya Bunda ngelihat itu. Dan sementara juga jiwa mudaku, aku ingin seperti orang lain. Tapi aku juga melihat keadaan keluargaku, aduh nggak bisa nih aku kayak gini. Kalau aku memaksakan diri, aku kayak dipecat dari keluarga gitu kan. Dipecat jadi anak ntar aku. Jadinya ya udah deh, aku mikir gimana ya caranya biar aku itu tetap bisa sekolah yang bagus, tapi aku tetap juga bisa menikmati masa mudaku gitu. Tapi aku nggak ngerepotin orang tua. Kalau bisa kan biar ngebantu ngeringanin. Itu sih yang ada di pikiranku. Akhirnya aku tuh waktu itu berdoa Bunda, aku 3 hari 3 malam tuh aku berdoa sambil nangis, tahu, minta sama Tuhan, Tuhan ada nggak ya kerjaan yang bisa aku kerjain sambil sekolah, tapi nggak ganggu sekolahku, tapi hasilnya tuh biar banyak gitu loh Tuhan, ada nggak ya kerjaan kayak gitu. 3 hari 3 malam kayak gitu. 3 hari 3 malam. Bener 3 hari 3 malam waktu itu berdoa kayak gitu. Terus sampai akhirnya ada satu momen entah gimana ya, aku di SMS sih tiba-tiba sama orang yang menjadi upline-ku sekarang. Dan kayaknya dia tuh dapat nomor handphoneku itu dari dia ngadain beauty class atau dia ngadain nail art, terus dia minta referensi nomor gitu, terus dapatlah nomorku. Dan gitu. Ang ngeremu kaget itu ya? Upline-nya yang sekarang, upline-nya itu ya, Kanti ya?
Iya, Ah, iya, wah, jadi dia SMS, terus dia bilang tertarik nggak untuk punya penghasilan sambil sekolah tanpa ganggu kegiatan utama. Kalau tertarik, balas chat aja gitu. Soalnya Oriflame lagi ada peluang nih, gitu sih dia bilangnya, sesimpel itu. Terus karena aku udah tahu Oriflame, dan dulu aku pernah nolak Oriflame, Bunda. Dulu pernah nolak Oriflame karena ya gitu, kan waktu itu bapakku belum di PHK, jadi aku mikir hidupku bakal semulus yang aku pikirkan gitu kan. Terus belum ternyata kita nggak butuh tahu gitu ya. kan rencana Tuhan tuh kayak gimana. Terus akhirnya apa sih namanya, terus kenal Oriflame lagi dari SMS itu, aku ketemuan, dijelasin sama dia tentang Oriflame, dan sebenarnya aku nggak ngerti. Yang aku ngerti tuh cuman Oriflame tuh bisa dapat duit, aku cuma ngerti itu. Terus aku daftar, udah. Oh ya, jadi pertama ditawarin menolak. Jadi teman-teman ketika menawarin Oriflame ditolak orang, jangan putus asa gitu ya. Pas menolak itu Ang lagi punya duit gitu kan, lagi belum butuh gitu kan. Iya. Nah ternyata Ang Iya, ternyata Ang ketika butuh juga mencari Oriflame lagi gitu. Ya kan? iya bener banget Bunda. Bener banget, soalnya dulu tuh mikirnya juga orang tuaku keduanya kerja, masih bisa gitu kan biayain. Ya aku nggak tahu aja kalau ternyata bakalan gitu jalan ceritanya kan. Terus akhirnya pas sebenarnya waktu itu, waktu bapakku di PHK dan aku udah lulus ujian waktu SMP gitu, aku tuh udah kepikiran mau cari lagi orang yang nawarin aku Oriflame, tapi kontaknya tuh nggak ketemu, Bunda. Bukan Kontaknya nggak rezekinya, ketemu. bukan rezekinya dia. Iya, makanya pas waktu si upline-ku itu SMS bilang Oriflame, aku tuh langsung inget, iya Oriflame ini bisa ngasih duit banyak, tapi aku nggak ngerti cara kerjanya. Kayak aku ketemu sama dia, dan walaupun aku nggak ngerti, pokoknya aku join aja deh, siapa tahu aku bisa dapet duit. Aku cuma mikir kayak gitu. Keren. Jadi itu ya, jadi oh ya dulu juga teman-teman ini ya, jadi tadi pelajaran banget bahwa kita itu kalau nawarin orang, kita jangan suka gonta-ganti nomor HP gitu kan. Ketika mau dihubungin lagi gitu kan nggak bisa. Nah dulu Ang sempat cerita bahwa Ang tuh tinggalnya kontrak gitu kan, kontrak kan? Iya benar. Kontrak sana sini, dan Ang aku pengen beli rumah Bunda gitu kan waktu itu. Iya benar. Aku ingat banget, aku pengen beli rumah Bunda, aku nggak tega lihat orang tua aku tuh kontrak sana sini gitu kan. Gimana tuh ceritanya? Nah, waktu itu tuh, kan bapakku udah di PHK nih. Nggak lama, kayaknya ada sebulanan setelah bapakku di PHK itu, orang tuan rumah yang punya tanah di tempat aku kontrak dulu tuh bilang, kalau misalnya udah nggak bisa perpanjang lagi, jadi kita tuh udah harus pindah gitu kan. Nah, sementara bapakku kehilangan pekerjaan, dan orang yang punya kontrakan tuh nggak ngasih kita perpanjang lagi, kan kita tahu bingung ya, aduh mau gimana nih gitu. Syukurnya sih sebelum bapakku di PHK itu sempat udah beli tanah walaupun nyicil gitu. Cuman memang karena ya tanahnya belum lunas, terus dana buat membangun nggak ada kayak gitu kan. Makanya tuh dulu tuh pengen banget ngeringanin mereka. Setelah akhirnya aku mulai ngasilin, mulai bisa punya uang saku sendiri, kan aku udah mulai nggak minta tuh sama orang tua. Makanya dulu tuh aku mikir aku tuh pengen banget bisa ngebantu orang tuaku bangun rumah gitu. Ya walaupun aku nggak bisa ngasih dana yang banyak, setidaknya minimal aku tuh bisa ngeringanin dengan cara nggak minta uang. Jadi kebayang nggak kalau misalnya satu hari misalnya kita sekolah, bekalnya berapa? Bekalnya itu anggaplah kalau misalnya zaman aku dulu, aku bekal berapa ya? Aku cuma 5.000 loh bekalnya. Nah kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang-orang pada bekalnya 10.000, 20.000 gitu ya. Kalau itu dikaliin sebulan, itu tuh udah sampai 600.000. Kebayang nggak kalau misalnya kita bisa bantu ngeringanin 600.000 tiap bulan, itu kan bisa jadi tabungan kayak gitu. Jadi aku mikirnya ke situ. Dan waktu gara-gara Oriflame teman juga, pokoknya dari aku semester 1 mau naik ke semester 2 waktu SMK, itu aku udah bisa bayar SPP sendiri. Wow. Jadi aku waktu itu uang sekolah sama uang bekal itu semua dari Oriflame. Jadi pendidikanku ini dari SMA sampai kuliah itu Oriflame sponsornya. Wow, jadi Ang dulu gini ya, punya pikiran yang bagus banget. Belum bisa ngasih orang tua, tapi setidaknya tidak minta. Jadi tidak merepotkan. Ya, teman-teman ini loh keren banget pemikirannya. Jadi ketika melihat orang tuanya lagi kesusahan gitu ya, Ang bukan membebani gitu ya. Meskipun belum bisa ngasih, tapi sebenarnya tidak minta setiap hari. Dan membiayai sekolah sampai kuliah tuh Ang nggak ada minta sama orang tua ya.
Iya, Bunda. Keren banget, anak muda yang luar biasa. Nah, jadi Ang dulu waktu masih baru-baru tuh manajer ya, waktu itu seneng banget ketika jadi level manajer ya waktu itu ya. Kecil-kecil manajer gitu kan, waktu itu kan. Kamu deh kecil-kecil, gini, ini anak kecil banget sih. Ini dulu imut banget kecil gitu kan. Terus udah jadi manajer ada di Oriflame waktu itu gitu kan. Nah, waktu itu masih SMA ya manajer, udah kuliah belum ya? Belum, masih SMA, Bunda. Masih SMA itu udah jadi manajer loh, Ang ini di Oriflame gitu kan. Nah, waktu itu pernah nggak Ang waktu nawarin katalog gitu ya, kemudian nawarin member ke temen-temennya, pernah nggak diejein sama temennya? Kan biasa anak muda seusia Ang itu masih SMA itu kadang kalau kita ngelakuin hal yang lebih dari mereka gitu ya, ada diejein, ada diapain gitu, ada nggak? Ada banget, Bunda. Aku malah dijauhin sama teman-temanku. Mereka takut temenan sama aku. Mereka pada sales gitu ya. Jadi kayak kalau aku datang tuh kayak pura-pura nggak lihat gitu, pura-pura nggak tahu gitu mereka. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya kan karena apa yang menurutku tuh penting juga ya. Kalau misalnya kita udah ada di lingkungan yang tepat, kita tuh akan terbentuk dengan tepat juga. Dan aku tuh memutuskan, aku gabung Oriflame, aku memutuskan untuk ya udah minimal aku bisa ngasilin gitu. Setidaknya aku gak gagal-gagal amat lah di Oriflame. Makanya waktu aku disuruh ikut training, disuruh ikut kelas, aku tuh selalu bela-belain buat datang gitu. Jadi pulang sekolah seragaman gitu, pokoknya aku selalu ke Oriflame kalau ada kelas gitu. Aku selalu mengusahakan, dan dari situ tuh mindsetku tuh makin terbentuk dan mentalku tuh mulai makin baja gitu lah, Bunda. Soalnya kalau dulu tuh aku sebenarnya mental tempe banget aku sebenarnya dulu. Terus aku tuh juga aku pengecut, pemalu, nggak bisa banyak ngomong, terus nggak punya teman. Pokoknya nggak banget sebenarnya aku dulu. Tapi karena aku sering ikutan training, terus aku di situ tuh pernah dengar gini, kalau ada temanmu yang ngejein kamu coba pikir, kalau kamu butuh duit, orang tua butuh duit, kira-kira yang ngejein itu mau nggak bayarin kebutuhanmu? Nah, di situ itu tuh yang selalu aku pegang jadinya dari dulu. Oh ya udah deh, kalau misalnya emang dia mau jauhin aku, jadi setidaknya dari situ tuh aku tahu mana yang beneran teman sama mana yang cuman sekedar teman. Kayak gitu. Jadi ya udah, aku nggak usah ambil pusing, cari aja lagi yang lain. Kalau misalnya emang dia mau menerima aku sebagai temannya, ya udah, aku tetap bergaul sama dia. Tapi kalau emang enggak, ya udah bye lah, ngapain aku yang mikirin dia aja nggak mikirin aku, sih aku mikir ya. Ya benar banget. Jadi kita ngapain sih mikirin orang lain ya kan? Kita nggak mereka nggak biayai kita kok. Gitu. Ya benar banget. Nah tadi Angga kan ini apa namanya, teman-temannya nggak ada yang mau. Ada nggak sampai sekarang itu temennya atau sahabatnya mungkin yang jadi downline? Aku malah menemukan sahabat itu setelah Oriflame, Bunda. Waktu aku sekolah, aku tuh nggak terlalu pintar bergaul. Nggak terlalu apa nih? Temenan ya biasa aja temenan gitu. Terus juga aku ngajakin mereka ya ada aja sih sebenarnya yang mau join, cuman pada akhirnya mereka berhenti di tengah jalan, mungkin karena nggak tahu ya why-nya apa. Terus akhirnya mereka mulai nggak enak, takut ditawarin sama aku lagi kan, mereka mulai menjauh sama aku, ya udahlah bye gitu kan. Terus aku cari aja lagi teman-teman baru, dan aku tuh malah kabar tuh dia tuh dolanya udah jadi SM sekarang. Dulu aku nggak deket sama dia, dan dulu tuh dia gabung Oriflame 4 kali sama aku, Bunda. Dulu gagal 3 kali, terus yang sekarang ini dia sempat jadi SM, dan sekarang lagi stabilin grupnya juga. Kita sering training bareng, pergi bareng, terus kemana-mana bareng. Jadi mulai mendapatkan chemistry persahabatan itu ya lewat Oriflame gitu. Kalau misalnya di luar Oriflame, so far aku ngerasa ya aku lebih banyak temenan sama cowok sih, Bunda. Kalau di luar Oriflame, Bunda, lebih banyak teman-temanku yang cowok sih yang lebih menerima pertemanan dengan aku kalau di luar Oriflame. Oh iya. Oh wah, padahal temennya banyak cowok loh, tapi bisa juga menjalankan Oriflame. Ada yang bilang temenku cowok semua, aku nggak mau Oriflame. Nah ini temennya cowok semua, tapi masih bisa ini ya. Ini nanti sambil ada yang tanya jawab, nah teman-teman boleh ya tanya jawab, nanti saya sampaikan ke Anggar.
Nah, Anggar sampai saat ini gitu ya, apa yang menjadi kebanggaan Anggar? Apakah bisa beli mobil sebagai anak muda yang sudah bisa beli mobil uang dari Oriflame? Atau apa sih yang kebanggaan Anggar semenjak gabung dari Oriflame dari dulu sampai sekarang? Kebanggaanku adalah aku jadi lebih baik dari sebelumnya, Bunda. Kan ya tadi aku bilang ya, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa bergaul, nggak punya banyak teman. Nah, pelan-pelan lewat Oriflame tuh aku belajar, karena Oriflame buat aku nggak cuma sekadar bisnis, tapi juga sekolah karakter gitu sih kalau misalnya menurutku. Karena lewat Oriflame tuh aku belajar banyak banget hal-hal yang sebenarnya di sekolah formal tuh nggak aku pelajarin gitu, ataupun kalau misalnya dipelajarin cuma sekadar lewat, kayak prakteknya tuh nggak. Kayak misalnya kita belajar yang namanya sabar gitu, nggak tahu kan sabar tuh kayak gimana Betul. sekolah, tapi tahu sabar tuh kayak apa. Kalau misalnya dulu apa sih namanya, kayak hal-hal yang misalnya lewat di sekolah tuh ya, aku dapetnya malah prakteknya tuh lewat Oriflame kayak gitu sih. Terus juga jadi lebih berani, itu sih Bunda yang membuat aku lebih bangga sama diriku, lebih berani. Terus juga aku lebih bisa bergaul, jadi punya, terus jadi bisa punya terus juga bentar Bunda, ini live-nya sepertinya agak Iya, nggak apa-apa. Live-nya berhenti, tapi suaranya tetap masuk, Pak. nggak apa-apa. Suaranya tetap masuk, nggak apa-apa, ngomong aja. Oh iya, dilanjut. Ya itu sih perubahan yang positif di hidup aku sih yang paling aku banggain. Dan di samping itu juga aku nggak pernah nyangka ya, keputusanku gabung di Oriflame yang awalnya cuma pengen 500.000 aja biar nggak ngerepotin orang tua, ternyata pelan-pelan aku jadi percaya bahwa apapun yang kita impikan tuh kita punya jalan lewat Oriflame. Salah satunya tuh ya punya mobil gitu ya, karena kalau misalnya dulu tuh apa ya, aku nggak pernah kepikiran punya mobil Bunda, karena aku tuh mabuk orangnya. Aku takut naik mobil sebenarnya. Aku takut, aku tidak merasa mungkin aku terlalu muluk-muluk buat aku dulu. Nah terus apa sih namanya, karena ngelihat KG itu bisa beli mobil di umur berapa ya, 21, dia sebelum sidang tuh bisa beli mobil. Dan menurutku tuh kayak wah gila, keren banget ya, kebanggaan banget, kayak lulus kuliah tuh bukannya cari kerja tapi punya mobil, itu keren banget. Terus akhirnya ya udah deh, karena ngelihat KG tuh aku mulai enak ya punya mobil, pengen deh punya mobil. Ya baru mulai dari situ kayak kepikiran pengen punya mobil. Terus apa sih namanya, yang bikin akhirnya nyampe waktu itu naik mobil, punya mobilnya itu adalah karena aku semester 5 aku kuliah, aku jadi direktur waktu itu Bunda, dapat cash award 7 juta. Terus juga waktu itu dapetin leaders driver Vespa Primavera itu harga 30 juta. Karena aku nggak suka Vespa dan emang aku butuh duitnya, aku jual Vespanya. Akhirnya aku punya jalan deh buat beli mobil kayak gitu. Dan juga aku mikir dulu kalau misalnya naik Vespa tuh kan apa ya, aku tetap kepanasan, terus juga aku tetap kehujanan. Emang sih keren, mahal gitu kan, tapi mending punya mobil gitu kan, karena punya mobil tuh nggak kepanasan, nggak kehujanan kayak gitu. Terus tetap cantik di dalam mobil. Iya. Terus kalau punya mobil itu ini ya, apa namanya, anak muda bisa nyetir sendiri, dan itu mobil sendiri, hasil dari beli sendiri, bukan dari orang tua, itu kebanggaan tersendiri yang dan kebanggaan tersendiri. Nah, terus juga menurutku benar-benar termasuk dan menurutku sendiri, selain karena kebanggaan karena bisa kita ngasihin, itu juga jadi salah satu investasi sih menurutku. Karena kalau misalnya apa sih namanya, kalau misalnya memang sih investasi kalau dalam bentuk mobil nilainya itu akan turun. Bunda, suaraku masih kedengaran? masih. Ya? Nah, jadi memang sih kalau misalnya mobil tuh investasi nilainya tuh akan lebih turun. Tapi setidaknya selama kita berinvestasi tuh kita sekaligus menikmati gitu loh. Apalagi kita masih muda gitu kan. Kalau misalnya kita punya mobil tuh kita kayak pergi bareng keluarga, terus di
intinya kalau bisa kita nikah, kita tuh punya sesuatu yang bisa kita bawa gitu loh Bunda. Karena kalau misalnya cuma bawa motor ya, menurutku kalau misalnya cuma bawa motor, Ya, ya motor istilahnya udah agak-agak gitu. Udah bawa mobil tuh kan setidaknya 4 gitu ya, bawa roda ke rumah orang tuh kayak lebih keren aja gitu. Terus kita tuh kayak lebih dipandang punya value lah, kita punya nilai ya, benar banget. Jadi bukan cuma bawa badan doang gitu ya. Nikah cuma modal badan doang. Jadi gitu, oke. Jadi aduh, prinsipnya Anggar ini benar-benar keren ya, anak muda yang udah punya prinsip-prinsip yang di luar beda sama anak muda di luar sana yang mungkin masih seneng-seneng, masih suka nongkrong nggak jelas gitu, minta duit sama orang tua gitu. Tapi Anggar tuh dari sejak SMA udah mulai sadar diri bahwa harus nggak ngerepotin orang tua gitu ya. Duh, keren banget pokoknya Anggar. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi Anggar ini duplikasi banget ya sama Kak G, duplikasi banget. Kak G tuh lulus kuliah kumlot, kemudian beli mobil, dan itu diduplikasi sama Anggar. Anggar lulus kuliah kumlot, kemudian beli mobil, sama deh pokoknya kalian tuh, gitu kan, duplikasi upline gitu kan. Pengen banget kayak Kak Angga. Iya benar banget. Ini ada yang manggil Angga nih tanpa R. Pengen banget kayak Kak Angga. Nin, ini anak kuliahan juga, Nin. Kamu juga bisa loh kayak Kak Angga. Anak kuliahan ini, Nin. Nah, teman-teman ada yang mau semangat ya programnya. Risma, kalau Risma ini anak lulusan corona nih, SMA-nya lulus ini nih, lulus corona, gara-gara corona dia lulus. Tanpa ujian. Wow, lulus online ya, lulus online. Lulus online, jadi dia udah belajar ternyata nggak ujian. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sama Anggar? Boleh nanyain apa aja. Anggar pernah nggak down? Jadi maksudnya gini, kan ada banyak tuh ya anak muda, ada banyak tuh ya anak muda yang kalau ngerjain Oriflame tuh kalau ketika lagi labil gitu ya udah deh gitu ya, maksudnya apa namanya, tinggal Oriflame-nya gitu ya, balik badan ngerjain yang lain gitu ya, atau yaudah deh nanti aja deh, kalau aku suksesnya nanti kalau aku udah tua gitu, maksudnya nantian gitu ya, sekarang masih muda nikmatin aja masa mudanya kayak gitu kan. Anggar pernah nggak ngerasa di posisi itu, di posisi saat Anggar ngerasa dan nilai kepercayaan diri makin meningkat ya Kak kalau pakai mobil hasil sendiri? Jelas dong ya Ang. Iya benar banget. Benar banget. Apalagi tuh mobil beli sendiri. Iya, apalagi tuh mobil beli sendiri gitu kan. Kalau mobilnya orang tua bukan kebanggaan, meskipun mobilnya lebih bagus ya kan. Iya benar. Nah kalau misalnya down, kalau itu yang bisnis lain aku nggak pernah sih Bunda. Mungkin karena pengaruh lingkungan juga ya. Aku tuh selalu menjaga lingkungan pertemananku tuh ada di Oriflame. Jadi kalau misalnya di segala kondisi pun ya aku tetap Oriflame gitu loh. Karena aku juga mikir kerjaan apa sih yang gampang di dunia ini? Nggak ada kali kerjaan yang gampang di dunia ini gitu ya. Semua kerjaan tuh harus dimulai dari bawah. Semua kerjaan tuh juga harus kerja keras kok mau hasilnya banyak. Dan menurutku selama aku udah nyemplung di Oriflame dan aku udah ngelihat sukses nya, aku udah ngelihat bukti suksesnya banyak banget, ya kenapa enggak aku bela-belain kayak gitu. Aku pun juga sebenarnya bukan orang yang cepat-cepat banget ya di Oriflame. Aku juga lama, tapi aku mikir bukan tentang cepet-cepetan sih kita gitu kan. Sukses tuh bukan tentang cepet-cepetan sama siapa, tapi tentang gimana kita tuh selalu jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang down, nggak pernah kepikiran sama sekali untuk cari bisnis lain karena aku udah percaya sama Oriflame. Aku ngeliat Bunda, aku ngeliat Kak G, orang-orang di sekelilingku tuh adalah orang-orang yang berhasil di Oriflame. Jadi kayak aku tuh harus jadi yang berhasil, aku nggak mau jadi yang gagal. Gagal tuh cuma ada kalau kita berhenti, tapi kalau kita nggak berhenti ya kita nggak gagal, kita akan tetap aja jalan. Nanti ada
kan sukses sesuai dengan definisi kita kayak gitu sih. Jadi aku nggak cari yang lain. Jadi kalau misalnya mungkin kalau teman-teman ada yang lagi down, tipsnya adalah deketin upline-nya, cari sumber semangatnya, jangan malah menjauh, jangan malah ngerasa minder, aduh aku minder, aku gak naik level, aku jauh-jauh upline, aku. Tapi kalau misalnya aku lagi sama bisnis kan pasti ada naik turunnya gitu ya Bunda. Kalau misalnya aku lagi turun, aku malah deket-deket sama upline-ku. Pokoknya aku selalu berusaha ada terus kayak gitu. Aku nggak pengen sih menjauh, karena menurutku kalau misalnya aku menjauh, kan kayak aku mikirnya gini sih, kan teman-temanku tuh udah tahu aku Oriflame. Kalau misalnya aku bisnis lain, malu dong aku udah gembar-gembar Oriflame. Ih, dia nggak jadi nih di Oriflame, dia nggak di Oriflame, kan aku digituin lagi. Ya udah pokoknya aku Oriflame aja gitu. Jadi aku harus aja sih jalan di Oriflame. Iya. Jadi nanti diginiin tuh kan, akhirnya nggak sukses gitu kan ya, digituin sama teman. Tadi ada pertanyaan Anggar mana ya? Iya, betul. Tadi ada pertanyaan mana ya? Gimana nih cara Kak Angga biar konsisten ngejalanin Oriflame sambil kuliah? Jadi goalnya tepat sasaran terus. Oh, maksudnya biar goalnya tepat sasaran terus, gimana nih cara Ang konsisten? Kalau goal sasaran tepat terus, enggak deh kayaknya ya, udah merasa juga. Ya kan? Tapi gimana biar? Okay. Coba jawab Ang. Nah, goalnya tepat sasaran terus nggak ada sih, pasti kayak ibaratnya kayak sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Maksudnya ada aja mungkin yang dalam prosesnya tuh kita nggak berhasil gitu, tapi ya kegagalan kita tuh nggak dinilai dari berapa kali kita nggak berhasil, tapi gimana kita tuh berhenti. Kalau kita berhenti baru kita dibilang gagal, tapi kalau kita nggak berhenti ya kita nggak gagal. Nah kalau misalnya jaga konsistennya selama ngerjain Oriflame sambil kuliah gitu kan, ya balik sih, misalnya udah tahu mau ngapain di Oriflame, mau ngapain di kuliah, maksudnya sama-sama tahu keduanya itu prioritas ya, sama-sama penting, ya bakal bisa aja sih ngatur waktunya. Kadang kenapa orang tuh nggak bisa ngatur waktunya, mungkin karena prioritasnya itu belum jelas, belum tahu seberapa penting sih Oriflame buat dia, atau seberapa penting sih kuliahnya gitu. Maksudnya mereka kayak nggak tahu alasan dari masing-masing keduanya itu. Tapi kalau misalnya tahu kuliah itu penting dan Oriflame itu penting, ya bakal konsisten dan pastinya harus komitmen ya dari awal kayak gitu. Kalau misalnya aku anaknya emang aku tuh tipenya adalah orang yang kalau aku udah mengambil satu keputusan, aku harus selesaiin itu sampai akhir. Jadi harus tanggung jawab sama keputusan kita. Kalau misalnya kita udah ngambil keputusan tapi kayak kita setengah-setengah itu, nggak usah ngambil aja dari awal, nggak usah, mendingan kita capek-capekin diri kita. Nah, kalau kita sampai itu cuma kita terus aja sampai berhasil gitu ya, setidaknya capek-capek kita tuh akan terbayar gitu sih aku mikirnya. Jadi ya konsisten jadinya. Bener banget, jadi tadi bener banget apa yang dibilang. Tadi ada pertanyaan lagi, mumpung belum jauh itunya, gimana sih Kak nawarin teman-teman kuliah? Nah kan teman-teman kuliah itu kan daya beli ya, maksudnya mereka tuh duitnya nggak banyak gitu. Ada kok anak kuliah yang duit banyak. Coba tipsnya Angga, gimana nawarin Oriflame ke anak-anak kuliah? Kalau ke anak-anak kuliah, aku tuh selalu prinsipnya kayak gini. Kalau mungkin buat beberapa orang Oriflame tuh mahal, tapi nggak untuk semua orang kok Oriflame mahal. Karena balik lagi, Oriflame itu kan bahannya alami, aman, gitu loh. Tapi standarnya itu standar internasional, ya wajar lah dengan harga segitu. Malah banyak banget di luar sana juga produk-produk internasional ya jauh tinggi banget, tapi anak-anak kuliahan ada lo yang bisa beli kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku sih selalu mikir, kalau mau jualan Oriflame tuh jangan fokus sama harganya, tapi fokus sama kebutuhan orangnya. Kalau orangnya emang butuh maskara tapi budgetnya low, cari maskara yang diskon tuh yang mana, yang harganya paling murah tuh yang mana. Nah, biar mereka mau beli, kasih tahu juga kelebihannya. Apa kelebihan maskara itu? Kadang orang tuh kalau misalnya cuma lihat gambar atau cuma baca sendiri tuh kayak kurang gitu trustnya. Tapi kalau misalnya kita yang ceritain langsung, iya emang sih ini harga
harganya segini, tapi ini beneran loh harga bagus banget, soalnya aku sama dia kayaknya make kayak gimana, terus kayak gini. Kalau kita udah kasih tahu lebih banyak manfaat produknya dan dia ngerasa butuh, dia pasti beli berapapun harganya. Kayak gitu sih. Jadi cari tahu kebutuhannya, terus share lebih banyak manfaat yang dia bisa dapat dengan harga segitu, dia pasti beli kok. Nah, itu tipsnya, Nin. Ini anak kuliah soalnya juga cara-cara ini. Tapi Anggar kebanyakan dapat customer tuh anak kuliahan apa bukan? Yang beli-beli suka. Ya, teman-teman yang tadi keputus. Keputus. Teman-teman yang tadi keputus. Ang? Halo, Ang? Ya. Jadi teman-teman yang tadi mohon maaf nggak tahu ya di IG ini apakah cuma 1 jam live-nya, kita juga waktu tiba-tiba udah selesai aja gitu ya, dan nggak ini banget gitu ya kalau kita tiba-tiba menghilang gitu ya. Siapa tuh? Halo. Ya sebentar, tak speaker dulu. Tartar Ang mati ya? Coba dia telepon lagi. Mati dia. Telepon Ang. Halo Ang. Halo. Ya. Ya udah kedengeran. Nah, jadi kalau tiba-tiba mati dan hilang kita tanpa pamit itu kayaknya nggak sopan banget ya gitu ya. Tadi kita di awal udah kita isi pembukaan, masa belakangnya tiba-tiba mati. Jadi kita pindah ke sini live-nya ya teman-teman. Jadi yang tadi semoga masih on, pertanyaan-pertanyaan tadi semoga nanti nanyanya di sini lagi. Jadi tadi sampai mana ya? Tadi intinya oh iya, orang-orang masuk ke sini lagi. Mohon maaf, nggak tahu entah kenapa dia mati tadi ya. Kita lanjut ke sini. Jadi tadi sampai ini ya nawarin katalog di ini ya di teman kuliah. Jadi rata-rata Ang itu teman kuliah ya yang beli ya? Iya, teman kuliah ada, terus juga kalau dulu kan offline ya Bunda, jadi bawa katalog tuh kayak aku suka nitip katalog sih, misalnya kayak aku ke tempat fotokopi, atau misalnya aku kemana, aku pasti selalu bawa katalog dan aku titip di sana. Jadi dari situ aku dapat kenalan-kenalan baru, jadi aku dulu punya banyak kenalan tante-tante, dan tante-tante itu yang selalu ngelarisin aku dulu. Ini ada pertanyaan gini Ang. Pertama kali Ang itu gabung Oriflame kan masih SMA tuh. Nah, apa yang pertama kali dilakukan Ang? Apakah membeli produknya untuk dipakai sendiri atau langsung jualan? Kan biasanya kalau anak sekolah itu kan gini, aduh nggak punya duit loh buat untuk dibeli sendiri gitu. Ang langsung jualan apa ini? Kalau aku dulu tawarin orang terdekat dulu. Jadi kalau orang-orang terdekat tuh kan justru karena masih sekolah Bunda, karena masih kecil tuh kan kayak orang tuh aduh kasihan nggak beli sama dia, ya udah deh beli aja gitu. Jadi tuh aku tawarin orang-orang terdekat dulu. Aku tuh carinya tuh tetanggaku. Terus apa sih namanya kayak kakak-kakak sepupu kayak gitu, atau misalnya yang paling sering dulu aku cari itu adalah ibu-ibunya temenku gitu. Jadi kan kadang malah ibu-ibunya tuh jadi kayak ya lihat lah ya temenmu ini dia bisa cari duit kayak jadi kayak keren akhirnya ibu-ibunya beli deh sama aku. Terus ibu-ibunya bilang, ya ampun kasihan sekali anak ini udah kecil gitu ya, jualan aku beli deh gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku sering ke rumah temanku, jadi misalnya aku tanya kamu ada di rumah nggak gitu, kenapa ibumu ada gitu, kenapa emang ya aku mau ke rumahmu gitu. Terus tante aku punya katalog Oriflame gitu, lihat ya tante katalogku banyak yang diskon, tante beliin satu ya tante ya gitu, beli deh. Tips bagus ya untuk anak kuliahan, anak SMA yang ngerasa susah menjual, cari ibunya temennya, datang ke rumahnya mereka, cari ibunya, kasih tahu produk Oriflame.
tapi kalau sekarang ini lagi pandemi, jangan pergi-pergi ya. Online aja, ibu kasih tahu dong ibu gitu. Kasih tahu dong ibu punya ada produk. Benar-benar. Karena rata-rata kan anak sekolah itu ngeluhnya kan nggak ada yang beli karena daya beli mereka itu kurang. Nah, Anggar pinter nih cari ibunya gitu ya, cari orang tuanya. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang tadi nggak bisa kejawab di sana, boleh nanya di sini ya. Tadi semua udah dikupas tuntas sama Anggar gitu ya, dari mulai A sampai Z gitu ya. Oh ya, Anggar pakai produk Oriflame semua kan saat ini? Apanya? Pakai produk Oriflame semua kan produknya saat ini? Oh iya dong, semuanya Bunda sampai odol-odol tuh pakai Oriflame semua. Iya udah Oriflame banget. Pelan-pelan sih dirubah, maksudnya menurutku juga emang penting ya kita tuh pakai produknya karena kan kita namanya jualan gitu ya, biar nggak dikira kayak dagang-dagang lainnya gitu loh yang cuma bilang asal bagus aja. Karena kadang kan orang mikirnya orang dia jualan pasti dibilangnya bagus-bagus aja gitu ya, apalagi sekarang kan kita di rumah aja. Salah satu cara jualannya mungkin yang bisa bikin teman-teman itu lebih dipercaya sama temennya adalah dengan bikin video-video review. Jadi ceritain kita pakai produknya, apa yang kita rasain, jadi biar mereka tuh lihat kalau misalnya kita tuh jualan gak cuman bilang bagus, tapi emang kita jualan karena kita tahu produknya emang bagus dan kita tuh coba produknya, dan nyoba produknya pun gak harus yang langsung langsung yang mahal, gak kok, cari aja yang murah-murah, yang lagi diskon, udah murah diskon kan tambah harga member lebih murah lagi gitu. Ya benar banget. Coba yang murah-murah. Ya, jadi dari yang murah dulu itu aja sering ceritain kayak gitu ya. Dan sekarang sosial media juga udah banyak banget yang bisa kita cerita dari story Instagram, story WhatsApp, story Facebook, itu kita bisa cerita-cerita dari sana. Gitu ya. Ang, boleh nanya enggak? Ya. Teman-teman Ang waktu lulus kuliah itu kan dia melamar kerja gitu. Pernah Ang ngobrol sama kamu mau melamar kemana gitu ya? Pernah nggak ngobrol sama temennya itu? Ya, pernah Bunda. Pernah, jadi ya emang rata-rata waktu awal-awal ini sih, palingan waktu awal-awal sidang, selesai sidang, kan kita lagi ngurus-ngurus mau wisuda, ngurus-ngurus yudisium. Mereka tuh dari mulai mikir kayak, entah ya, aku kurang melihat ke happy mereka tuh kayak kurang afdol gitu sih yang aku lihat dari mereka Bunda. Karena kalau misalnya mereka kan ya udah sih senang, kan banyak juga teman-temanku tuh yang rantau. Jadi setelah dia lulus ya balik ke rumah tuh pasti kayak sana cari kerja, maksudnya mereka tuh kayak kebeban gitu loh, balik ke rumah tuh kayak aduh habisnya aku kerja di mana ya, habis itu aku kayak gimana. Jadi kayak mereka tuh masih, dia lulus masih bawa beban gitu saat lulus. Tapi kalau misalnya aku waktu itu aku lulus aku tanpa beban, paling bebannya cuma bayar cicilan. Tapi itu udah jadi tanggung jawab sih, karena kan aku udah memilih jalan itu ya. Jadi kayak teman-teman tanya kan, kamu mau kerja di mana? Enggak, aku Oriflame aja gitu. Beneran kamu Oriflame aja? Kamu nggak cari kerjaan yang lain? Ya sejauh ini enggak sih, aku mau Oriflame aja gitu. Karena menurutku sama kerja di mana aja sama-sama susah, sama-sama capek, sama-sama harus merintis. Kalau emang aku Oriflame-nya udah aku rintis dari aku udah free start dari aku masih sekolah, masih kuliah, aku udah kerjain Oriflame-nya, ibaratnya aku udah ngebangun gitu loh. Udah saatnya dong sekarang tuh aku emang aku berdedikasi lebih banyak lagi sih sama bisnisku, karena kan ini bisnisku sendiri. Kalau aku kerjain lebih banyak dari sekarang, nantinya hasilnya juga aku yang nikmatin gitu. Kalau misalnya emang selain itu juga emang karena aku nggak pengen kerja sih Bunda, aku selalu bilang aku nggak pengen kerja tuh karena aku lihat bapakku gitu ya, bapakku tuh dulu kerja belasan tahun gitu. Aku belum pernah loh melihat bapakku tuh yang sukses kayak orang-orang sukses yang aku lihat di Oriflame, itu aku belum pernah gitu. Bahkan dulu tuh aku nggak tahu loh definisi sukses tuh kayak apa, tuh aku nggak tahu sukses tuh kayak apa. Aku tuh baru ngelihat sukses tuh setelah aku tuh ada di lingkungan Oriflame gitu. Jadi kayak ya udah sih, kalau misalnya aku kerja belasan tahun ya aku kurang lebih aku udah tahu gambaran hidup tuh bakal kayak
gimana. Dan kita tuh kan kalau kerja sama orang tuh kayak menggantungkan nasib kita sama orang lain ya. Apalagi kita nggak pernah tahu keadaan kayak sekarang deh contohnya pandemi. Siapa yang bakal tahu pandemi? Orang yang nyari kerja, yang mencari kepastian untuk digaji tiap bulan, jadi nggak pasti loh sekarang karena harus dirumahkan secara tiba-tiba. Ya nggak sih? Jadi ya udah, makanya aku memilih Oriflame aja. Setidaknya aku tidak menggantungkan hidupku sama siapa-siapa, tapi aku gantungin hidupku ya sama diriku sendiri gitu. Jadi aku nggak deh kerja, aku nggak mau, ntar aku di PHK lagi, nggak mau aku mengulangi pengalaman aku di PHK. Ya jadi gini ya, jadi ngelihat gitu ya, ngelihat orang tua yang kerja udah belasan tahun gitu ya, gitu-gitu aja gitu ya, yang ada bukannya sukses malah di PHK kayak gitu kan ya. Dan itu nggak mau mengulang kesalahan yang sama, jadi mengambil jalan lain untuk mencari duitnya gitu dengan cara berbisnis di Oriflame. Dan itu top banget, itu pemikiran yang beda banget. Dari tadi tuh Bunda cuma manggut, kata, aduh keren banget sih Anggar ini. Jadi gitu ya, Iya, jadi apa yang soalnya kan balik lagi sih kayak ke prinsipku di awal, kita tuh harus jadi lebih baik. Ya udah, kalau misalnya bapakku dulu kerja, aku harus jadi orang yang bisa memberikan peluang buat orang lain kayak gitu. Itu kan artinya aku lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. betul. Benar banget, benar. Setuju banget Bunda sama itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Belum ya. Jadi intinya pokoknya ya semua yang disampaikan Anggar tadi benar, dan itu pemikiran seperti itu tuh nggak semua orang punya, dan Anggar tuh adalah orang apa namanya, orang yang beda gitu ya di antara seusianya gitu ya. Duh, kadang gemes ya lihat anak-anak muda yang masih suka nongkrong nggak jelas kayak gitu. Ini loh ada jalannya di Oriflame kalau misalkan kita mau benar-benar serius di Oriflame gitu ya. Ini udah ada tambahan 15 menit. Kita udah 1 jam 15 menit loh. Teman-teman, kalau di sini nggak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan Anggar mungkin mau kasih satu kata, 2 kata untuk penutupan, untuk menyemangati mereka yang masih muda-muda seusia Ang mungkin. Boleh Ang? Ini quote. Terima kasih Jadi ini sih mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang masih muda, jangan sia-siain deh masa mudanya, karena muda itu cuma sekali teman-teman, habis muda kita tua dan seterusnya tua gitu kan. Jadi mumpung masih muda, tenaganya masih banyak, kita masih bisa membagi fokus kita nggak cuma pada satu hal. Ya udah deh, ambil gitu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena zaman sekarang menurutku nggak cuma tentang gimana kamu punya pemikiran atau misalnya apa ya, kayak misalnya punya pengetahuan dari kuliah. Saat kamu lulus kuliah tuh kamu bakal ngeliat gimana dunia yang sesungguhnya. Nggak semua kok ilmu yang kamu dapat di kuliah tuh akan kamu terapin di dunia kerja. Banyak juga orang di luar sana tuh yang masih susah gitu ya cari kerjanya, walaupun dia udah nempel ijazah sarjana. Dan aku tuh dulu pernah waktu SMA ada bukan dosen sih, guruku tuh yang bilang kayak gini, nanti saat kalian tuh lulus, kalian tuh akan melihat seperti botol yang diisi air. Botol itu istilahnya kayak apa sih namanya, lapangan pekerjaan, dan air itu adalah orang-orang yang lulus. Kalian tuh lulus nggak cuma sendiri, tapi bareng-bareng dan bersaing sangat ketat untuk bisa masuk mengisi botol itu. Dan yang tumpah banyak nggak? Banyak banget yang tumpah. Jangan sampai kalian tuh jadi tumpah dan sia-sia gitu. Sayang kalau misalnya udah sekolah tinggi-tinggi tapi nggak jadi apa gitu. Untuk jadi apa tuh kita nggak harus kok kerja sama orang gitu. Ada banyak zaman sekarang tuh peluang-peluang yang bisa kita manfaatin untuk juga jadi siapa-siapa nantinya. Salah satunya dengan memulai bisnis gitu ya, karena di usia muda kalau kita mulai bisnis, nanti kita tuh punya lebih banyak skill gitu ya, karena persaingan sekarang kan nggak cuman antar kabupaten gitu kan, nggak cuma antar provinsi, tapi bahkan antar udah global gitu loh persaingan sekarang. Jadi jangan menutup diri untuk skill-skill baru yang bisa kita dapat nanti, bahkan lewat menjalankan bisnis. Dan kalau misalnya bisnis kan banyak banget ya teman-teman, tapi kalau teman-teman tipenya yang nggak mau rugi, ya udah cari bisnis yang bisa ngasih paket komplit gitu. Nah, Oriflame itu salah satunya. Dan saran aku sih kalau teman-teman udah Oriflame, jangan berhenti. Kalau teman-teman berhenti, teman-teman baru dapat capeknya aja, belum ngerasain apa-apa. Kalau teman-teman nggak berhenti, teman-teman nanti bakal nyampe gitu. Yang penting jangan berhenti dan tanggung jawab sama keputusannya. Teman-teman udah memutuskan untuk join Oriflame, ya udah tanggung jawab sampai berhasil. Jangan setengah-setengah gitu. Nggak penting kok seberapa lama teman-teman nanti jalannya gitu ya, 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun. Kita nggak
nggak lomba sama siapa-siapa, tapi tentang gimana kita jadi lebih baik dari hari ke hari, gitu aja sih Bunda pesannya. Intinya kalau kita ibarat memainkan sebuah permainan harus diselesaikan sampai akhir gitu, nggak boleh setengah, harus diselesaikan sampai finish gitu ya. Tar, satu lagi ada pertanyaan, gimana Kak cara meyakinkan orang yang ragu? Yang ragu apa tadi ya? Bisa baca nggak? Kak mau tanya dong, ya. Tips buat jelasin ke mereka yang masih ngeraguin bisnis Oriflame. Tipsnya adalah tunjukin kalau misalnya Oriflame ini emang pantas buat dikerjain. Cara nunjukinnya gimana? Kita harus banyak tahu tentang Oriflame, makanya kita harus rajin ikutan training. Nanti kan disitu tahu ya, kayak misalnya asalnya, pendirinya siapa, gimana produk itu dibuat. Dengan kita makin yakin, kita kan bisa kok menyampaikan apa yang harusnya mereka tuh yakini juga. Kuncinya tuh sebenarnya kita dulu yang yakin. Kalau kita nyampeinnya tuh nggak yakin, orang pasti juga nerimanya nggak yakin. Tapi kalau kita nyampeinnya yakin, walaupun itu salah mungkin ya, karena pengetahuan kita kalau masih baru itu kan masih terbatas. Tapi kalau kita yakin, semangat, orang tuh kan terinspirasi ngeliat kita kayak gitu sih kalau bisa menurutku. Dan kalau udah kita jelasin juga ditutup lagu, ya udah next aja dulu, biarin tuh dia jadi penonton kita, nanti pada waktunya dia kok yang akan cari kita. Ya benar banget. Jadi untuk membuat orang yakin, kita sendiri juga harus yakin dulu gitu ya. Nah biar kita yakin dulu, kita banyakin ilmu gitu kan. Kita banyakin ilmu dengan cara belajar dulu. Banyak banget sekarang ini ilmu-ilmu dari Oriflame yang terus di upgrade terus kan ya. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan satu ilmu aja, kita udah ketinggalan gitu. Jadi nggak boleh ketinggalan. Jadi untuk meyakinkan orang, kita sendiri harus yakin. Aduh dari tadi Bunda tuh manggut, bener banget. Cuma bilang gitu aja loh sama keren banget pemikiran anak muda yang keren pokoknya. Anggar semoga dimudahkan naik levelnya, semoga dimudahkan menjemput impiannya di Oriflame. Nah, di Oriflame. Udah semua dijawab tadi pertanyaannya. Terima kasih waktunya udah 1 jam 15 menit, hampir 20 menit. Ini mengganggu Ang di waktu hari Minggunya gitu. Toh juga ini ada member Ang juga yang masuk tadi kayaknya ya. Kenapa? Ada member Ang yang masuk juga ya kayaknya tadi ya. Ada. Ya, terima kasih banyak Ang. Sukses selalu buat Anggar di sana gitu ya. Intinya terus kerjain Oriflame-nya, jangan pernah berhenti teman-teman. Kalau mau jadi kayak Anggar, punya pemikiran seperti Anggar tadi ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Go Diamond. Ya, Go terima kasih juga waktunya. See you ya. Sampai ketemu lagi. Semua. Gimana nih akhirnya? Sana silahin. Gimana nih akhirnya? Selesai ya? Trik selesai ya?